Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoselin Evrili dengan NIM 205230155 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kriteria penilaian pada kelas B, kelas Kriminologi dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kriminologi. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait kasus dan lainnya, tentu teman-teman harus tahu terlebih dahulu sebenarnya pengertian dari kriminologi itu apa. Oke, sebenarnya apa sih pengertian dari kriminologi itu? Pengertian dari kriminologi adalah sebagai ilmu yang membantu dalam hukum pidana, yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, dan bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Jadi kriminologi sendiri itu sebenarnya dipakai untuk membantu para aparat penegak hukum untuk mengidentifikasikan kejahatan, dimulai dari faktor penyebab kejahatan tersebut bisa terjadi, lalu apa dampaknya bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitar dan bahkan bagi pelakunya sendiri, dan digunakan untuk menekan laju dari kejahatan supaya kejahatan itu tidak marak terjadi. Oke, kalau tadi kita sudah melihat pengertian kriminologi secara umum, selanjutnya kita akan melihat pengertian dari kriminologi menurut ahli. Di sini saya mengutip dari dua ahli. Yang pertama ada dari J.P. Hofnagels yang menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas, situasi kejahatan, pejahat, dan masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan, serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tindak resmi terhadap kejahatan, penjahat, dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri. Lalu yang kedua ada dari William Adrian Bongers atau disingkat W.A. Bongers yang menyatakan bahwa ilmu kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Oke, karena tadi kita sudah melihat pengertian dari kriminologi secara umum maupun dari ahli, sekarang kita akan melihat objek studi kriminologi itu sebenarnya ada apa aja sih? Objek studi dari kriminologi di sini ada 3. Yang pertama, perbuatan yang disebut kejahatan atau crime as behavior. Kenapa perbuatan yang disebut kejahatan ini bisa menjadi salah satu objek studi kriminologi? Hal ini dikarenakan kriminologi itu merupakan ilmu yang mempelajari apa yang membuat suatu tindakan dikategorikan sebagai kejahatan. Lalu, bagaimana norma hukum dan sosial itu membentuk pengertian dari kejahatan itu sendiri, serta bagaimana perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya, pencurian, pembunuhan, dan korupsi itu dipelajari bukan hanya dari sisi hukumnya saja, tetapi juga dari faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Kriminologi juga menelaah pergeseran nilai, misalnya perbuatan yang mungkin dulu dianggap sebagai perbuatan kriminal, tetapi bisa saja sekarang tidak lagi disebut sebagai perbuatan kriminal. Dalam hal tertentu, ini tuh terjadi misalnya dalam konteks moralitas ataupun adat. Lalu yang kedua, ada pelaku kejahatan atau the criminal. Objek kedua dari kriminologi ini adalah individu atau kelompok yang melakukan kejahatan. Fokusnya di sini adalah memahami bagaimana dan mengapa seseorang itu melakukan kejahatan, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosialnya. Kriminologi itu menjawab pertanyaan seperti apakah latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan berpengaruh terhadap perilaku dari kriminal, lalu apakah faktor kepribadian, trauma, masa lalu, atau gangguan mental itu berperan dalam pembentukan perilaku dari seorang kriminal. Nah, dari sini itu akan terlahir berbagai teori, seperti teori diferensial asosiasi, teori kontrol sosial, atau teori labeling, yang berusaha menjelaskan penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan atau pelaku tindak kriminal. Lalu objek studi yang terakhir adalah reaksi masyarakat terhadap
kejahatan, dan pelakunya. Objek ketiga dari studi kriminologi adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Ini mencakup bagaimana masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan merespon tindak pidana yang terjadi. Reaksi ini dapat berbentuk, yang pertama, hukuman atau sanksi, misalnya penjara atau denda dan rehabilitas. Lalu yang kedua, stigma sosial terhadap pelaku kriminal. Dan terakhir, kebijakan pencegahan terjadinya kejahatan, seperti program penyuluhan atau perbaikan lingkungan sosial. Kriminologi juga meneliti efektivitas sistem peradilan pidana, fungsi lembaga masyarakat, serta bagaimana masyarakat dapat berperan dalam reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani hukuman. Dengan demikian, objek studi kriminologi itu mencakup tiga hal utama ini. Nah teman-teman, ilmu kriminologi tadi kan merupakan cabang dari ilmu hukum pidana. Sebenarnya ilmu kriminologi ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan ilmu lainnya, yaitu ilmu dari forensik. Kenapa ilmu forensik berkaitan dengan ilmu kriminologi? Hal ini dikarenakan ilmu forensik itu adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang-barang bukti yang nantinya akan dihadirkan di persidangan. Nah, jadi ilmu forensik ini membantu para kriminolog atau teman-teman yang mempelajari studi kriminologi dalam hal mengidentifikasi barang-barang bukti. Oke, kenapa sih ilmu dari forensik ini bisa dikatakan berkaitan dengan ilmu kriminologi? Hal ini dikarenakan ilmu forensik itu memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat dipergunakan untuk membantu kriminolog dalam menemukan barang bukti. Nah, ilmu forensik ini dapat membuat keterangan dari suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu forensik haruslah didapat berbagai macam informasi. Nah, seperti apa sih informasi yang bisa didapatkan oleh kriminolog melalui ilmu forensik ini? Yang pertama, ada information of corpus delicti, di mana dari pemeriksaan baik di TKP maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tindak kriminal. Lalu yang kedua, information on modus operandi. Beberapa pelaku kejahatan itu mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan kejahatannya. Dengan pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan modus operandi, dapat diharapkan kriminolog itu bisa mengetahui siapa pelaku dari tindak kriminal atau tindak kejahatan. Lalu yang ketiga, ada linking a suspect with a victim, yaitu pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP ataupun korban yang dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban. Karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal di tubuh korban ataupun di TKP. Lalu yang keempat, ada linking a person to a crime scene, di mana setelah terjadi tindak kriminal atau tindak pidana, itu banyak kemungkinan terjadi di TKP maupun korban yang dilakukan oleh orang lain, sehingga tersangka itu mengambil keuntungan dari hal tersebut. Nah, ilmu kriminologi ini akan memperjelas apakah hal tersebut terjadi atau tidak terhadap korban, sehingga kriminolog bisa mengidentifikasi pelaku dengan tepat. Lalu kelima, ada disproving or supporting a witness testimony. Itu pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi itu berbohong atau tidak atau jujur ya. Lalu yang keenam, ada identification of a suspect, yaitu barang bukti terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang tersangka adalah sidik jari. Karena sidik jari mempunyai sifat yang sangat karakteristik dan sangat individu bagi setiap orang. Lalu terakhir ada providing investigate leads, yaitu pemeriksaan dari barang bukti diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam penyidikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala. Kenapa kejahatan itu bisa terjadi di kota-kota besar atau faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga banyak terjadi kejahatan di kota-kota besar. Oke, yang pertama adalah
faktor atau gejala bahwa informasi tentang kejahatan itu tidak bersumber dari pengalaman langsung, tetapi diinformasikan melalui media. Nah, informasi tentang kejahatan yang diterima oleh masyarakat saat ini tuh sebagian besar tidak berasal dari pengalaman langsung yang dialami oleh si penyebar berita, tetapi disampaikan melalui berbagai media seperti televisi, internet, media sosial, dan surat kabar. Artinya, banyak orang yang tidak mengalami sendiri peristiwa kejahatan tersebut, namun membentuk pandangan dan perasaan mereka berdasarkan berita, gambar, atau cerita yang disebarkan oleh media. Akibatnya, persepsi masyarakat tentang tingkat kejahatan itu bisa tampak lebih besar dan menakutkan dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang kedua, ketika konsentrasi penduduk yang tinggi mengakibatkan bervariasi dan terpolanya sumber terjadinya kejahatan secara modus, tempus, dan lokus. Nah, selain faktor bahwa informasi yang disebarkan itu tidak melalui pengalaman langsung, di daerah dengan konsentrasi yang penduduknya yang tinggi, seperti kota-kota besar, itu sumber dan bentuk kejahatan itu menjadi sangat beragam dan sulit untuk diprediksi. Modus operandi atau cara pelaku melakukan kejahatan, waktu terjadinya atau tempus, dan tempat kejadian atau lokus tidak memiliki pola yang jelas. Hal ini tuh membuat masyarakat merasa bahwa kejahatan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga menimbulkan rasa was-was yang terus-menerus. Lalu yang ketiga, ada faktor bahwa korban atau akibat dari kejahatan, mulai dari kejahatan jalanan sampai dengan kejahatan kekerasan, dipersepsi semakin menderita atau mengalami perlakuan sadis. Nah, korban kejahatan, baik dari tindakan kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, hingga kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik, seringkali digambarkan oleh media dengan cara yang dramatis dan menunjukkan penderitaan mereka. Penyajian yang berlebihan seperti ini itu dapat membuat masyarakat memandang kejahatan sebagai sesuatu yang sangat kejam dan sadis. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin takut, bahkan terhadap lingkungan sekitarnya sendiri. Lalu yang terakhir adalah faktor bahwa masyarakat merasa terkurung oleh ketakutan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Nah, pada akhirnya rasa takut yang terus-menerus dari media ataupun internet yang menyebarkan berita dengan dramatis itu mengakibatkan rasa takut kepada masyarakat. Nah, rasa takut yang terus-menerus ini diciptakan melalui situasi di mana masyarakat merasa seolah-olah hidup dalam kurungan yang padahal kurungan tersebut tuh mereka buat sendiri, bukan karena ancaman nyata yang selalu hadir, melainkan karena rasa takut yang dibangun dari informasi dan persepsi yang diperkuat oleh media. Dengan kata lain, media itu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk cara masyarakat memandang kejahatan dan tingkat rasa aman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu kriminologi, ada yang dinamakan prinsip Beccaria. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip Beccaria? Oke, yang dimaksud dengan prinsip Beccaria adalah bahwa yang pertama, pembuat hukum seharusnya itu mendefinisikan kejahatan dan hukuman secara jelas. Lalu, yang kedua, penghukuman itu tidak adil bila deritanya lebih dari cukup untuk menangkal kejahatan kembali. Lalu yang ketiga, derita penghukuman yang berlebihan malah akan meningkatkan resiko terjadi kejahatan. Lalu yang keempat, penghukuman seyogyanya cepat dan pasti, atau seharusnya cepat dan pasti. Lalu yang kelima, penghukuman seharusnya tepat dan tertentu. Terakhir, hukum itu seharusnya dibuat untuk mencegah kejahatan terjadi. Nah, penjelasannya adalah bahwa pembuat hukum itu memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan apa yang disebut dengan kejahatan dan bagaimana hukuman terhadap kejahatan itu diberlakukan. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum yang disusun itu harus jelas dan tegas, agar masyarakat dapat memahami perbuatan apa yang dilarang dan konsekuensinya, apa yang akan diterima jika melanggarnya. Ketika definisi kejahatan itu tidak jelas, masyarakat bisa menjadi bingung, dan penegakan hukum pun berpotensi tidak adil karena adanya ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda.
Selanjutnya, penghukuman tidak boleh bersifat berlebihan. Tujuan utama dari hukuman adalah untuk menangkal pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang terserupa. Jika penderitaan yang diberikan melalui hukuman itu melebihi batas yang wajar, misalnya cara yang kejam, tidak manusiawi atau tidak sebanding dengan kejahatannya, maka hukuman tersebut tidak lagi bersifat mendidik atau memperbaiki. Sebaliknya, hukuman yang berat justru bisa menimbulkan kebencian, dendam, dan bahkan mendorong munculnya kejahatan baru. Yang ketiga, hukuman juga seharusnya dilaksanakan dengan cepat dan pasti. Artinya, sejak seseorang terbukti bersalah, proses hukumannya itu tidak boleh berlarut-larut. Kepastian dan kecepatan ini penting agar masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan konsisten. Bila penegakan hukum lambat, maka rasa keadilan masyarakat akan menurun dan efek jerah pun akan berkurang. Lalu yang kelima, selain cepat dan pasti, penghukuman tentunya harus tepat dan tertentu. Artinya, jenis dan berat hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak dari kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang terlalu ringan tidak akan menimbulkan efek jerah, sedangkan hukuman yang terlalu berat akan melanggar prinsip keadilan. Terakhir, pada akhirnya, tujuan utama dari hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, bukan semata-mata menghukum setelah kejahatan itu dilakukan, tetapi dengan hukuman yang jelas, adil dan tepat dan cepat, masyarakat akan memiliki pedoman yang kuat tentang perilaku mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tercipta rasa aman, tertib, dan keadilan di tengah kehidupan bersama. Baik, sekian saja ilmu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua.